Sistem penyediaan sarana dan prasarana air bersih di Kota Bandar Lampung dikelola sejak zaman pemerintahan Belanda, yaitu tahun 1917 dengan mengusahakan atau memanfaatkan sumber mata air Wairilau yang berkapasitas produksi 18 liter per detik. Pada tanggal 11 Maret 1976 dikeluarkan Perda Nomor 2 Tahun 1976 yang mengatur tentang pendirian perusahaan air minum dengan nama PDAM Wairilau Kota Madya Daerah Tingkat 2 Tanjung Karang Teluk Betung. Dengan adanya perubahan nama Kota Madya Daerah Tingkat 2 Tanjung Karang Teluk Betung menjadi Kota Madya Daerah Tingkat 2 Bandar Lampung sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 1983. Maka nama perusahaan daerah air minum Wairilau berubah menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Wairilau Kota Bandar Lampung. PDAM Wairilau Kota Bandar Lampung yang menjadi salah satu perusahaan milik daerah yang mempunyai tugas melaksanakan, mengelola prasarana dan sarana di bidang penyediaan air bersih dengan tujuan memberikan pelayanan air bersih secara adil dan terus-menerus. Di samping mempunyai fungsi ganda, yaitu fungsi sosial dan profit, dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kota madya di seluruh Indonesia. Fungsi dari PDAM yaitu menyediakan air yang bersih, sehat, dan memenuhi persyaratan kesehatan bagi masyarakat di suatu daerah yang sekaligus merupakan wujud pelayanan yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Yang pertama adalah intake pertama, kami menuju ke tempat penampungan air baku dengan sistem KOL, yang menggunakan tenaga PLN dan genset sebagai cadangan di tempat tersebut. Terdapat pompa utama yang berkapasitas 120 liter per detik dan 80 N fungsi dari pompa tersebut, yaitu membawa air baku dari sungai apapun ke instalasi pengolahan air, atau yang disebut IPA 1. Berikut adalah alat pengoperasian pompa air yang menuju IPA 1. Di bawah ini terdapat di kota yang terdiri dari pompa penyaring dan lubang-lubang yang berfungsi untuk menyaring sampah-sampah selanjutnya. Ini yang merupakan bangunan online monitoring kualitas air. Air alam ini bernama online monitoring yang terhubung langsung secara online ke Kementerian Lingkungan Hidup karena seluruh sungai yang airnya dimanfaatkan oleh masyarakat harus terpantau oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Fungsi alat ini adalah untuk mengetahui tingkat pencemaran sungai yang ada di Indonesia. Di dalamnya terdapat sensor untuk memeriksa parameter air sungai. Di dalam sungai terdapat elektroda yang dapat dari air sungai tersebut dan menggunakan sistem tenaga surya. Jika sensor di dalam air sungai tidak berfungsi, maka akan dialihkan ke Water Quality Monitoring System. Sebagai backup, data ini diambil per bulan atau per minggu. Jika ada yang terjanggal, dilaporkan ke Peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Instalasi pengolahan air 1 atau IPA 1. IPA 1 terdiri dari bak awal, bak flokulator, bak filter pengenceran, dan berakhir yang dicampurkan gas klor. Proses ini menggunakan sistem naik turun dari pengaliran air. Fungsi bak awal sebagai penampung air dari intake, lalu air dialirkan menuju bak flokulator. Di dalam bak ini terdapat biofilter sarang tawon, pasir, dan gravel yang berfungsi untuk menyaring air tersebut. Lalu, air menuju ke bak filter. Di dalam bak ini terdapat proses yang dilakukan sebanyak 1 hari 2 kali pencucian dengan durasi 1-4 menit hingga air tersebut bersih, dan di dalamnya proses pencucian tersebut terdapat flok atau air yang berwarna coklat. Kemudian di bak pengenceran terdapat pompa dusing atau Persia murni yang dianjurkan untuk kapasitas pompa dusing sendiri yaitu 550 liter per jam. Kemudian air masuk ke bak akhir dan ditembakkan gas klor sehingga air tersebut menjadi jernih dan siap didistribusikan. Selanjutnya menuju ke instalasi pengolahan air 2 atau IPA 2 yang isinya sama dengan instalasi pengolahan air 1 atau IPA 1, yaitu terdiri dari 1 sedimen, 1 fluktuator, dan 2 filter. Sedangkan untuk IPA 2 terdiri dari 4 sedimen, 1 fluktuator, dan 12 filter. Untuk kapasitas di IPA 2 adalah 300 liter per detik. Jika melebihi kapasitas yang ditentukan, maka akan mengakibatkan air tersebut meluap atau membludak yang berdampak negatif terhadap sisi sedimen cepat jenuh.
Harus sering dilakukan pengurasan, tujuannya agar tidak berkurangnya kualitas air. Selanjutnya menuju ke reservoir terdapat dari 10 pompa dengan bermacam-macam kapasitas yang terdiri dari 2 pompa kapasitas 110 liter per detik, 91 pompa kapasitas 100 liter per detik, 81 pompa kapasitas 90 liter per detik, 90 Hz, 2 pompa kapasitas 125 liter per detik, 80 Hz, pompa kapasitas 60 liter per detik, 80 Hz, dan yang terakhir 2 pompa dengan kapasitas 60 liter per detik, 60 Hz yang menuju ke laboratorium air. Akan diuji parameternya mulai dari parameter